وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan afiat, memberikan kesehatan kepada kita sekeluarga. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan pelajaran tafsir kita surah Al-Maidah ayat 120. Ayat yang paling akhir dari surah Al-Maidah. Ayatnya cukup pendek, nanti kita bisa baca semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kita terjemahkan lillahi, milik Allah, kepunyaan Allah. Mulku, kerajaan, kerajaan. As-samawati, langit. Kalau disebut samawat berarti langitnya lebih dari dua, ya, lebih dari satu, pokoknya banyak lah. Di dalam ayat yang lain disebutkan sab'a samawat, 7 langit, ya. Kalau satu berarti as-sama'i, ya, sama gitu. Kalau banyak berarti samawat. Ini menunjukkan bahwa semua langit itu kepunyaan Allah. Wal ardi, dan bumi. Wa ma fihin, dan apa saja yang ada di dalam keduanya, di dalamnya. Kepunyaan Allah, milik Allah, kerajaan langit dan bumi, dan apa saja yang ada di dalamnya. Jadi sejatinya apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, kerajaan langit, langitnya sendiri, buminya sendiri, itu semuanya kepunyaan Allah. Apapun yang ada di dalamnya juga punya Allah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak punya apa-apa sebetulnya. Ini Allah menyatakan dirinya bahwa Dia yang memiliki semuanya. Nah, kalau hubungannya dengan ayat sebelumnya, oleh orang-orang Nasrani Allah disanding-sandingkan, disekutukan, atau kalau bahasa lebih resminya, disekutukan dengan yang lain. Dalam hal ini adalah disekutukan atau disandingkan dengan Nabi Isa. Nabi Isa disamakan dengan Tuhan gitu.
ternyata ketika Allah meminta persaksian Nabi Isa nggak pernah mengatakan begitu. Artinya ada orang-orang yang telah berbohong, ya. Ada orang-orang yang tidak jujur atas masalah ketuhanan ini. Orang Nabi Isa ditanya, Nabi Isa nggak ngomong begitu. Bahkan Nabi Isa menjawab, andaikan aku ngomong kayak gitu, pasti engkau sudah mengetahuinya, kata Nabi Isa di ayat yang kemarin. Di ayat terakhir ini Allah menyatakan dirinya siapa dia sebenarnya, bahwa dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya. Betul kan bahwa Allah itu yang memiliki segala-galanya. Allah yang mempunyai atau kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit maupun yang di bumi. Langitnya sendiri, buminya sendiri juga kepunyaan Allah. Sekali lagi bahwa artinya apa untuk kita adalah kita itu sebenarnya nggak punya apa-apa sebetulnya. Hanya mengaku-ngaku saja kita memiliki sesuatu. Hanya mengaku-ngaku saja. Sejatinya kita nggak punya apa-apa. Nah, oleh karena itu sejatinya kita nggak boleh mengatakan ini milik saya begitu. Sejatinya begitu. Ya meskipun secara bahasa keduniaan kita ngomongnya ini punya siapa? Oh, punyaku. Nah, begitu. Ya di dalam hatinya jangan sampai merasa memiliki seutuhnya. Ingat bahwa itu sebenarnya adalah titipan saja, begitu. Oleh karena itu apa? Karena itu titipan, maka harus digunakan sesuai dengan yang menitipkan, sesuai dengan keinginan yang menitipkan. Yang menitipkan itu berpesan apa saja terhadap barang-barang yang dititipkan. Nah, maka harus dijalankan karena kita itu adalah sebetulnya hanya diamanahi dengan sesuatu yang kita punya. Kita dikasih rumah, ya sudah, gunakan rumah itu untuk hal-hal yang baik, begitu. Kita dikasih kendaraan, gunakan kendaraan itu untuk hal-hal yang baik, untuk dibawa ke masjid. Misalkan punya sepeda motor, ya gunakan untuk hal-hal yang baik sebagaimana pesan-pesan Allah, ya gunakan dengan hal-hal yang Allah ridhoi, ya dengan hal-hal yang Allah ridhoi. Minggu kemarin kita membahas masalah ridho, ya, membahas masalah ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Gunakan dengan hal-hal yang Allah ridhoi. Jangan sampai digunakan kepada hal-hal yang Allah nggak suka, begitu. Ya, kita dikasih kesehatan, ya gunakan kepada hal-hal yang Allah ridhoi, ya, kepada hal-hal yang Allah ridhoi, kepada hal-hal yang Allah sukai, begitu. Jangan sampai kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita gunakan untuk hal-hal yang Allah tidak sukai. Ketika kita dikasih kesehatan mulut misalkan, digunakan untuk ghibah, lah bagaimana itu? Ketika kita diberikan kesehatan mata, digunakan untuk hal-hal yang enggak baik, kepada hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Ketika kita diberikan kesehatan tangan, kaki, kesehatan tubuh, kesehatan perut, pencernaan kita dan lain-lain, ya gunakan untuk hal-hal yang Allah ridhoi saja. Jangan ketika dikasih sehat digunakan untuk makan hal-hal yang Allah haramkan. Nah, itu namanya tidak menggunakan amanah yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita untuk hal-hal yang tidak Allah sukai namanya. Nah,
tidak amanah akhirnya kita ini gitu. Oleh karena itu nanti Allah menjadi kecewa. Ingat bahwa semuanya sudah Allah katakan di sini, lillahi mulkus samawati wal ardi, bahwa kerajaan langit dan bumi itu adalah milik Allah. Wa ma fihin, dan apa saja yang ada di dalamnya, semuanya kepunyaan Allah. Kita nggak punya apa-apa. Bahkan di ayat yang sering kita baca, bagaimana alam yajidka yatimam fa'awa. Bukankah kamu itu dulu yatim, kemudian Allah memberikan perlindungan kepadamu? Bukankah kita ini dulu tidak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasihlah kita keluarga yang mengasuh kita, kemudian Allah kasih kita sanak saudara yang menjaga kita. Kita dulu datang ke dunia ini tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Bahkan kita lahir gak ada yang membawa pakaian dari sana gitu. Gak ada yang bawa sepeda motor dari sana, kemudian tiba-tiba saja lahir sudah hafal Quran gitu. Gak ada yang begitu. Lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa, kemudian Allah kasih kita keluarga, kasih kita sanak saudara. Wa wajadaka dhallam fahada. Dahulu kamu itu gak bisa apa-apa, kata Allah. Dahulu kamu tersesat, kemudian Allah memberikan petunjuk. Ya. Dahulu kamu datang dengan tidak tahu apa-apa, kemudian Allah kasih pengetahuan, dikasih ilmu sama Allah, diajari. Siapa yang menggerakkan kita ini belajar Al-Quran kalau bukan Allah, kan begitu. Dulu waktu kita datang ke dunia ini tidak mengetahui apa-apa, tidak bisa baca Quran, tidak mengerti apa-apa, ya, tidak mengerti apa-apa. Kemudian Allah kasih kita pengetahuan. Gak ada ceritanya orang lahir tiba-tiba menjadi pinter gitu. Semua kita ini datang ke dunia dengan kebodohan. Kemudian Allah mengajari kita, memberikan kita ilmu pengetahuan. Wa wajadaka 'ailam fa'aghna. Dahulu kita itu miskin, nggak punya apa-apa. Kemudian Allah berikan kita kekayaan. Betul kan? Tidak ada orang yang datang ke dunia ini lahir tiba-tiba bawa Ferrari gitu. Nggak ada. Lahir tiba-tiba bawa uang banyak gitu. Nggak ada. Semuanya datang dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kemudian Allah berikan kepada kita segala sesuatu. Ya. Kemudian Allah berikan kepada kita kekayaan. Kita diberikan rumah sama Allah, diberikan kendaraan, diberikan makanan oleh Allah, diberikan stok makanan yang ada di dapur. Dahulu gak punya apa-apa, kemudian kita menjadi seperti ini. Kita ini dahulu bukan siapa-siapa. Kemudian oleh Allah dijadikan menjadi seperti sekarang, menjadi pinter-pinter, kemudian menjadi kaya-kaya, terus menjadi banyak temannya, menjadi banyak sanak saudaranya. Itu Allah semua yang berikan. Jangan kira dengan kemauan yang lain. Allah semua yang berikan kepada kita, punya segala sesuatu. Ya, sejatinya kita ini adalah bukan siapa-siapa. Kita datang dengan keadaan yatim, keadaan tidak punya teman, tidak punya siapa-siapa. Kita datang dengan kondisi yang bodoh, kita datang dengan kondisi yang miskin. Allah berikan semuanya kepada kita. Ya. Tiba-tiba setelah menjadi seperti ini, malah melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Setelah diberikan segala sesuatu seperti ini, kemudian muncul kesombongannya, merasa memiliki, ya, tidak mau berbagi,
kemudian digunakan yang dia punyai untuk hal-hal yang tidak Allah sukai. Bahkan kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, justru malah melakukan hal yang paling tidak Allah sukai, yaitu menyandingkan Allah dengan sesuatu yang lain, yaitu siapa itu namanya? Mengangkat Nabi Isa dan ibunya menjadi Tuhan selain Allah. Betapa perbuatan itu sangat menyakitkan bagi Allah. Oleh karena itu di ayat terakhir ini Allah menyatakan dirinya, seakan-akan Allah sombong begitu. Aku loh yang punya langit dan bumi, kalian itu gak punya apa-apa, kata Allah. Kok berani-beraninya berbuat seperti itu padaku? Dahulu kamu itu tidak punya apa-apa, sekarang setelah kuberikan segala sesuatu kok malah berbuat seperti ini. Kira-kira begitulah ya gambaran dari bagian yang pertama. Kita teruskan. Wa huwa, dan dialah ala kulli syai'in ya, atas ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, atas apa saja maksudnya, qadirun, maha kuasa. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang berkuasa ya. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Saya jadi ingat cerita teman saya kemarin, bahwa kalau kita berdagang itu, kita hanya tugasnya ya berdagang saja. Yang membuat laku atau tidak laku ya Allah, bukan urusan kita begitu. Oleh karena itu tidak perlu risau masalah laku dan tidak laku, karena itu bukan urusan manusia ya, itu urusan Allah ya. Itu saya dapat pelajaran dari teman, luar biasa pelajarannya, bahwa kita itu jangan mengurusi sesuatu yang bukan urusan kita. Laku dan tidak laku itu adalah urusan Allah. Ketika kita merisaukan itu, maka sungguh kita telah mencampuri urusan yang lain. Dalam hal ini adalah urusan Allah. Ya, kira-kira itu gambaran singkat daripada ayat ini. Luar biasa maknanya, ayatnya cukup pendek tapi memberikan pelajaran kehidupan yang luar biasa kepada kita. Ayat yang terakhir ini, ya, bahwa kita itu sejatinya tidak memiliki apa-apa, lahir tidak membawa apa-apa ya. Kemudian kita itu dulu bodoh, kemudian sekarang Allah jadikan kita pinter. Dulu kita miskin, Allah jadikan kita kaya. Dulu kita seorang diri, kemudian Allah berikan sanak saudara. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita lagi menyimpang dari jalan Allah, ingatlah ayat itu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dahulu kita ini tidak punya siapa-siapa, kemudian Allah berikan sanak saudara. Wa wajadaka dhallan fahada. Dahulu kita bodoh, kemudian Allah kasih kita pengetahuan. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dahulu kita tak punya apa-apa, kemudian Allah berikan kita kekayaan. Jadi agar keangkuhan kita, kesombongan kita itu mereda dengan mengingat ayat itu. Atau ayat ini, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Bahwa semua yang ada di langit ya, semua kerajaan langit, kerajaan bumi, negara Indonesia, semua negara yang ada di dunia ini sejatinya itu adalah kepunyaan Allah ya. Bukan kepunyaan manusia, bukan kepunyaan Amerika, bukan kepunyaan presiden gitu ya. Kepunyaan Allah semuanya. Wa ma fihin, dan apa saja yang ada di dalamnya kepunyaan Allah semuanya. Biar redalah kesombongan manusia itu dengan ayat ini. Allah menyatakan ini, siapa yang mau menandingiku,
Seakan-akan Allah mengatakan begitu. Kok aku disanding-sandingkan dengan Nabi Isa? Kurang ajar sekali orang yang berkata seperti ini. Seakan-akan Allah berkata begitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak hanya memiliki, tapi Allah juga menguasai semuanya itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita baca ya semuanya aja karena ini ayatnya cukup pendek. Baik, kita lanjutkan dengan mendengarkan tafsir dari ayat terakhir surah Al-Maidah. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tafsir yang pertama dari tafsir Kementerian Agama, kita dengarkan. Surah ini diakhiri dengan sebuah pernyataan. Nah, betul tadi kan saya nerangkan bahwa Allah menyatakan dirinya, ya, bahwa segala kerajaan langit dan bumi beserta segala isinya adalah kepunyaan Allah, punyanya Allah, baik makhluk yang berakal maupun yang tidak, makhluk yang kecil maupun yang besar, benda-benda mati maupun benda-benda yang hidup, semuanya tunduk dan takluk di bawah kekuasaan dan kehendaknya, di bawah kudrat dan iradahnya. Ayat ini memperingatkan atau memberi peringatan kepada orang-orang Nasrani kalau dihubungkan dengan ayat-ayat yang lalu atas kesalahan cara berpikir mereka tentang Isa dan ibunya yang dianggap sebagai Tuhan. Padahal keduanya itu adalah hamba dan miliknya. Artinya bukan Tuhan dan bukan pemilik segala sesuatu, tapi dia adalah hamba yang bertuhan dan yang tidak memiliki apa-apa. Itu sejatinya makhluk gitu ya. Ini luar biasa, ayat ini menerangkan masalah ketuhanannya. Keduanya bukan sekutu Allah, keduanya bukan tandingan bagi Allah, pun bukan sandingannya. Oleh karena itu, doa dan ibadah tidak selayaknya ditujukan kepada keduanya, kepada Isa maupun kepada ibunya. Hanya Allah saja yang berhak disembah, karena Dialah yang memiliki dan Dialah yang menguasai alam semesta ini beserta segala apa yang ada di dalamnya. Ini di dalam tafsir Kementerian Agama. Kita lihat di dalam tafsir yang lain. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Dialah yang menciptakan segala sesuatu, Dialah yang mengaturnya, Dialah yang memilikinya, dan Dia pula lah yang menguasainya. Lah, berarti manusia gimana? Ya nggak punya apa-apa, ya, tidak berkuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan yang dia miliki tentu saja itu di bawah kekuasaan Allah, ya. Semuanya di bawah perintahnya, di bawah kekuasaannya, dan di bawah kehendaknya. Jadi kehendak manusia ya di bawah kehendaknya. Tidak serta-merta manusia itu punya kehendak sendiri. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidak ada satupun yang bisa menyainginya, tidak ada pula yang membantunya, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia pun tidak beranak, dia pula tidak diperanakkan, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan, tidak beristri, tidak berbapak, dan tidak beribu,
Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanyalah Dia Tuhan satu-satunya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa ayat ini menerangkan bahwasannya Allah menegaskan bahwa kerajaan langit dan bumi adalah miliknya semata-mata. Bukan Isa, bukan pula yang lain. Semuanya yang ada di dalamnya adalah kepunyaannya. Allah memiliki kekuasaan secara mutlak atas segala sesuatu. Semua yang berada di bawah kepemilikannya adalah hamba-hambanya. Ini pernyataan dalam tafsir Al-Munir bahwa semua yang berada di bawah kepunyaannya, semua miliknya adalah hambanya. Mereka hidup karena diciptakan dan dibentuk oleh Allah, termasuk Isa, ibunya ataupun yang lain. Inilah makna dari ubudiyah yang sebenarnya, yaitu manakala mereka sadar dengan sebenarnya bahwa mereka adalah sesuatu yang diciptakan olehnya. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Munir untuk ayat terakhir dari surah Al-Maidah. Begitulah tafsir dari surah Al-Maidah. Ayatnya cukup singkat, tapi pelajarannya luar biasa ya. Ini tentang hakikat kehidupan. Kita langsung lanjutkan dengan ibrahnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ada 8 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Pelajaran yang pertama adalah bahwasannya semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Langit dan bumi, semua yang ada di dalamnya, semua yang ada di antara keduanya, semuanya milik Allah. Yang kedua, bahwa manusia adalah makhluk yang tidak mempunyai apa-apa. Lahir tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Nanti pulangnya pun tidak akan membawa apa-apa. Nah, ini yang kedua ya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak punya apa-apa, lahir tidak membawa apa-apa, dan tidak ditemani siapa-siapa. Pulang pun tidak membawa apa-apa. Yang ketiga, bahwa semua yang dimiliki oleh manusia sifatnya adalah titipan. Ini yang ketiga. Semua yang dimiliki oleh manusia sifatnya adalah titipan. Bahkan dirinya sendiri juga adalah titipan. Kita pun tidak memiliki diri kita sendiri, apalagi sesuatu yang berada di luar diri kita. Jadi kita pun tidak memiliki diri kita sendiri, apalagi sesuatu di luar diri kita. Jadi kita tidak bisa mengatur diri kita ya. Kita berbuat baik pun, kita berbuat salah pun, sejatinya adalah bukan kita yang menguasai, tapi itu karena kekuasaan Allah. Titipan artinya adalah sesuatu yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh yang memilikinya atas kemauannya dan atas keinginannya. Itu artinya titipan. Dan yang keempat, pelajarannya adalah tidak boleh merasa memiliki atas sesuatu. Nah ini ya, karena sesuatu itu adalah semuanya milik Allah, maka kita tidak boleh merasa memiliki sesuatu, karena sejatinya semuanya adalah titipan. Oleh karena itu kita tidak boleh pelit, tidak boleh kikir, karena itu adalah
pesan daripada yang memiliki sesuatu itu. Dan sesuatu yang kita miliki pun sejatinya adalah amanah dari yang memberikan titipan. Jangan sombong dengan sesuatu yang kita memiliki, karena yang berhak sombong hanya yang memiliki. Ini yang keempat ya. Jangan merasa memiliki sesuatu, karena sejatinya semuanya adalah titipan. Jangan pelit atau jangan kikir, karena itu adalah amanah dari yang memberikan titipan. Jangan sombong dengan yang kita miliki, karena yang berhak sombong adalah yang memiliki. Pelajaran yang kelima, jagalah baik-baik titipan tersebut agar tidak rusak titipannya. Ini pesan yang kelima atau pelajaran yang kelima adalah jagalah baik-baik titipan ini agar tidak rusak sesuatu yang dititipkan. Kalau punya barang atau kalau dititipin barang sama Allah, maka gunakanlah pada jalan yang Allah ridhoi. Gunakanlah pada jalan yang Allah sukai. Dan jagalah agar tetap dalam keadaan baik. Itu namanya menjaga titipan. Kalau punya kesehatan, gunakanlah kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Gunakan pada hal-hal yang Allah sukai. Dan jagalah kesehatan itu agar kita tidak gampang sakit. Kalau punya lidah, gunakan untuk hal-hal yang baik juga. Gunakan untuk berbicara yang baik. Gunakan untuk baca Al-Quran. Gunakan untuk berbicara kebaikan dan lain-lain ya. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak Allah sukai. Jangan dipakai menggibah, jangan dipakai memfitnah, jangan dipakai untuk apa saja yang Allah tidak suka. Pelajaran yang keenam, semua yang berada di bawah kepemilikannya, semua yang berada di bawah kepemilikan Allah, ya semuanya, maka dia adalah hambanya. Karena mereka adanya disebabkan oleh atau dengan sebab karena diciptakan. Semua yang berada di bawah miliknya, maka dia adalah hambanya. Karena mereka adanya karena sebab diciptakan. Tidak ada yang tiba-tiba muncul sendiri gitu, nggak ada. Karena mereka semuanya adalah diciptakan oleh Allah. Ya. Pelajaran yang ketujuh, segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaan Allah. Oh, sebentar saya ulangi. Yang ketujuh adalah segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Allah. Bila kita dapat titipan kekuasaan, gunakan untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Berbuat adil dan bijaksanalah. Ya, karena sejatinya kekuasaan itu adalah berada di bawah kekuasaan Allah. Nah, sementara kalau sudah diberi kekuasaan, tidak boleh digunakan untuk berbuat sewenang-wenang. Karena kekuasaan itu berada di bawah kekuasaan Allah. Tidak punya kekuasaan apa-apa sebetulnya. Kalau kita ingat itu, maka kita tidak akan berbuat dolim dan berbuat sewenang-wenang. Karena kekuasaan itu adalah anugerah dari Allah. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah bahwa segala sesuatu itu berada di bawah kehendaknya. Segala sesuatu itu berada di bawah kehendaknya. Kehendak atau keinginan atau rencana kita selalu berada di dalam kehendaknya. Ya, berada dalam rencananya, berada di bawah keinginannya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin.
kalian tidak dapat berkehendak atas sesuatu, kata Allah, kecuali bila sesuatu itu dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Luar biasa pelajarannya, ada 8 pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, surah terakhir dari Al-Maidah, pelajaran kehidupan yang luar biasa, bahwa sejatinya kita itu tidak punya apa-apa, sejatinya kita itu bodoh, sejatinya kita itu miskin, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nah, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya. Kira-kira begitu pelajaran terakhir dari surah Al-Maidah. Mudah-mudahan ayat ini menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik, menggunakan apa yang Allah berikan pada kita untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke Pak, monggo Pak. Oh ya, dahulu sudah. Jadi ridho itu adalah, kalau secara singkatnya, ridho itu menerima, ya. Ridho itu menerima, tapi bukan menerima biasa, tapi menerima dengan sebenar-benarnya menerima. Itu pengertian singkat, ya. Sebetulnya udah jadi bahasa Indonesia ini ridho. Beda sebetulnya dengan qanaah, ya. Qanaah itu juga menerima, tapi kalau qanaah itu masih ya menerima, cuman kalau misalnya gini, dikasih uang, istri kita nih dikasih uang 100.000 misalnya, nerima, adanya segini Bu, ya, ini buat belanja seminggu misal gitu. Oh iya, cuman kalau dia berharap ada semacam ada harapan, ya kalau nanti ada lebih, ya istilahnya mau lagi gitu loh. Itu namanya qanaah, ya. Tapi kalau ridho itu beda. Ridho itu paling tinggi tingkatannya, tingkatan menerima yang paling tinggi. Dengan pemberian itu sudah dia menerima dengan sebenar-benarnya. Sudah puas gitu loh, sudah puas dengan pemberian itu namanya ridho. Pokoknya apapun yang diberikan oleh Allah sudah tidak ada harapan lagi, sudah menerima dengan seutuhnya, itu namanya ridho. Apapun yang diberikan oleh Allah, nggak ada protes-protesnya sedikit pun di dalam diri kita, itu namanya ridho. Atau dengan bahasa lain, ya puas itu, udah puas bener dengan pemberian dari Allah. Nggak ada apa namanya, ya, nggak ada keinginan lain, udah benar-benar puas dah. Apapun yang Allah suruh, ya sudah diterima, benar-benar diterima. Sami'na wa ata'na. Nah, dia dengar, dia taati dengan sebenar-benarnya, ya, maka itu adalah sejatinya adalah pengertian ridho, ya. Sebenarnya yang kita cari dari kehidupan ini adalah ridho Allah. Itu yang terpenting, ridho Allah. Manusia tidak ridho, yang penting Allah ridho, kan begitu. Meskipun orang lain nggak suka, yang penting Allah suka. Itu ya. Kalau keumuman manusia itu kan banyak yang mencari ridhonya manusia, ya kan. Banyak yang mencari ridhonya manusia daripada ridho Allah. Ya, giliran manusia tidak begitu suka, dia nggak melakukan, ya, begitu. Nah, sebetulnya yang kita cari, yang kita damba-dambakan di dalam kehidupannya adalah ridho Allah. Bahkan orang yang masuk surga sekalipun, sudah di dalam surga, dia juga mendambakan ridho Allah.
Begitu kemarin kan begitu ya. Padahal surga itu sudah setinggi-tinggi kenikmatan, tapi sejatinya kenikmatan yang dalam surga sekalipun belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ridho Allah. Ya. Ada ungkapan juga bahwa ridho Allah atau ridho orang tua ada, atau ridho Allah ada di ridhonya orang tua. Atau kalau bagi istri, ridhonya Allah ada di keridhoan suaminya. Ya begitu kan ya. Sering kita mendengarkan ungkapan-ungkapan seperti itu. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Jadi kalau orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah pun ridho, kira-kira begitu. Ya, asalkan orang tua kita ridhonya kepada kita dalam hal-hal yang baik, maka Allah bisa dipastikan ridho lah, kira-kira begitu. Nah, misalnya begini, orang tua kita senang kalau kita berdagang, misalnya gitu ya, maka bisa dipastikan Allah pun ridho. Kalau sholat kan bisa dipastikan ya, meskipun orang tua kita nggak suka kita sholat, ya Allah ridho, ya karena itu adalah perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik tapi tidak diridhoi sama orang tua, ya tetap kita lakukan karena Allah ridho dengan perbuatan itu gitu. Ya, jadi ridho dalam hal yang baik, maksudnya dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang haram. Orang tua kita meridhoi kalau kita mencuri, ya nggak bisa dalam hal begitu. Meskipun orang tua kita ridho, Allah nggak ridho, kan begitu. Tapi kalau dalam hal-hal yang bersifat mubah seperti hal-hal keduniaan, maka kalau orang tua kita ridho, maka disitulah ridho Allah. Kalau bagi istri, kalau suaminya ridho, maka disitulah ridho Allah, begitu. Misalkan apa ya, orang tua kita nggak seneng kita, gampangannya gini, kita seneng burung misalnya gitu, kita seneng melihara burung misalnya gitu ya. Terus orang tua kita itu nggak ridho terhadap perbuatan kita itu, itu bisa dipastikan Allah pun nggak ridho itu. Itu ada kalau untuk yang keluarga, yang suami istri gini, ada dalil yang begini. Biasanya istrinya lulus pondokan nih, senengnya puasa sunnah, misalnya gitu. Ini sunnah hukumnya ya, puasa Senin Kemis misalnya. Istri kita nih misalnya puasa Senin Kemis karena dia anak pondokan, santri, tiap Senin Kemis puasa. Nah kemudian ketika ada suaminya di rumah, terus ngomong suaminya, Bu, jangan puasa ya, misalnya gitu, sama suaminya nih. Ini padahal ini Senin Kemis nih puasanya, sunnah, bukan hal yang mubah ini. Kemudian dia tetap puasa, sunnah ini, sunnah Rasulullah ini, puasa Senin Kemis ini. Enggak, aku puasa aja. Itu bisa dipastikan Allah gak ridho itu terhadap perbuatan itu, gitu. Karena ridho istri itu ada di ridho suami. Atau karena ridho Allah yang terbesar itu adalah berbentuk sorga, bisa juga menjadi ungkapan bahwa sorganya istri itu ada di keridhoan suami, gitu ya. Atau sorganya istri ada pada suaminya, sorganya anak ada pada orang tuanya. Begitu kira-kira penjelasan masalah masalah ridho tadi, Pak. Bisa dapat gambaran ya kira-kira ya. Kita akhiri karena sudah siang pertemuan kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.